Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan membahas bukan saja mengenai tentang bisnis, tapi juga tentang strategi komunikasi. Baik dari bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun bisnis yang ingin dilebarkan sayapnya. Artinya merambah ranah-ranah baru atau menambah jenis-jenis baru untuk usahanya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya kita tidak sendiri di studio, sudah hadir bersama-sama dengan kita seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo Coach. Gimana yel-yelnya? Jazz. Oh, jazz. Wah, jazz itu apa? Wah, itu nama merek mobil dong. Oh, bukan. Oh, Bukan jualan mobil, oh, tapi jadi apa suara tuh? kereta. Oh, suara kereta. Zaman dulu kan jazz. Oh, bukannya jedak-jeduk. Oh, salah. yang kedua versinya bukan itu. Oh, Tahu apa nggak? tuh? Jugi jagi. Oh, iya benar. Gimana Coach, hari ini siap kalau misalnya Harus siap. Semangat, siap. mantap, luar biasa. Karena topik kita kali ini cukup mendebarkan. Oke, apa itu? Topik Sapalas atau Ada topik-topik yang lain nih. Nah, apa nih? Kita bahas apa tapi nih? kali ini kita membahas sesuatu tentang namanya hukuman. Wih, hukum. Wah. Kayak anak murid nggak ngerjain PR dihukum gitu ya. Betul. Nah, kali ini Tapi kita ini akan buat membahas tentang karyawan. Oh, karyawan. Nah, makanya Oke. topik kita kali ini adalah drama pemberian hukuman. Setahu Wah. saya drama cuma dua, Coach. Apa tuh? Drama Korea sama drama Cina. Waduh, pasti baru nonton kemarin ya. Sesuatu yang membuat orang niatnya hanya nonton satu reels, tapi sampai pagi. Bener nggak? Bener, karena baru kejadian di beberapa hari yang lalu. Iya. Drakor atau Dracin? Drakor. Drakor. Gue Ngulang lagi suka nonton Dracin nih. Oke. Kadang-kadang kita udah tahu nih, ini kisahnya kayak apa, endingnya gimana, tapi tetap aja dilihat ya. Iya, iya. Kayaknya seru gitu kan. Iya, Oh bener, iya. klarifikasi gitu. Terus nyari di YouTube yang versi lengkapnya. Aduh, jangan dibuka dong. Jadi please dibantu ya yang versi Oke. YouTube ya. Tapi kita kali ini bukan bahas hukuman gara-gara kebanyakan nonton drama ya. Bukan. Tapi juga ada efeknya. Oh, ada tuh. Karena kalau misalnya orang kebanyakan nonton, akhirnya kan telat besok kan. Betul, Nah, produktivitas terganggu ya kan. Cuman ada jadi masalah nih Coach. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih, kalau misalnya orang ada masalah, biasanya kan cuma ditegur doang aja. Tapi kalau zaman sekarang kan banyak aturan, betul nggak? Oke. Ada pemberian namanya orang sanksi, betul nggak? Sanksi, ya. Sanksinya berupa kayak misalnya surat peringatan. Ya, SP ya. Iya. SP 1, 2, 3. Iya, bahkan ada yang lebih parah lagi, sanksinya disuruh beliin makanan. Nah, Itu namanya pelonco ya. Iya, cuma masalahnya begini, Coach. Orang-orang yang seperti demikian, kalau misalnya diberikan sanksi, memang pasti nggak memberikan dampaknya, pasti akan bagus gitu loh. Nah, nanti kita akan diskusi nih, Coach ya. Oke. Jadi, kalau pemirsa, kali ini kita akan mendiskusikan mengenai drama pemberian hukuman, terutama apakah dari pemberian hukuman tersebut akan berdampak positif terhadap di perusahaan. Nah, kita akan mungkin sama-sama diskusi dan kita akan lihat sharingnya dari Coach Ya. Doni dan juga saya, bagaimana ceritanya tentang orang diberikan sanksi. Oke. Nah, mungkin gini Coach, dulu pernah dong kalau misalnya namanya di kantor ataupun sekarang gitu kan, orang yang pernah ngelihat orang yang kena SP? Tuh, dalam perjalanan karir saya sebagai seorang profesional, kan ini kaki kiri kaki kanan kan? Kaki kiri profesional, kaki Iya, kanan iya, entrepreneur kan? Oke. Nah, itu saya berkali-kali melihat orang diberikan SP. Nah, ini bukan pengalaman pribadi kan? Saya bersyukur belum pernah dapat SP. Satu kali pun? Satu kali pun. Wow. Jadi saya selalu menjaga integritas saya sebagai profesional ya. Iya, Kalau iya. sebagai seorang entrepreneur, saya pernah memberi SP. Nah, itu baru saya mau nanya yang kedua. Sebagai profesional juga, karena saya dapat kesempatan jadi pimpinan di sebuah institusi, saya pernah memberi SP juga kepada staf. Waduh, kejam sekali, Coach. Iya, tapi harus tegas. Oh, gitu. Karena kesalahannya itu parah. Oh, oke. Gimana Coach? Jadi pas waktu lagi mau ngasih, terus kemudian yang Coach Doni lihat ini ya, dari orang yang diberikan SP sama dari sisi pemberi SP-nya gimana? Ya, memang beda-beda sih ya, Coach Roni ya. Ada dua tipe yang saya temui dalam perjalanan karir sebagai seorang profesional. Kalau di tempat saya bekerja waktu itu, saya memberi SP itu karena dia melanggar aturan perusahaan. Oke. Jadi kan di setiap company itu ada peraturan perusahaan kan? Iya, iya. Dan tentu sudah disosialisasikan, bahkan setiap karyawan itu sudah menandatangani perjanjian kerja. Oke, Nah, betul. ketika memberikan kepada tipe yang pertama, ya dia nerima.
Oh, nerima Ya, aja. karena dia melakukan kesalahan. Oh, jadi dia udah pasrah gitu. Iya dong. Contoh Oke. nih, ada satu peristiwa di masa lalu yang saya harus memberikan peringatan, bahkan bukan cuma SP. Saya harus merumahkan dia selama 1 minggu. Dirumahkan, bukan dipecat ini artinya Enggak kan? dong, Oke. enggak. Meski pada akhirnya ada juga yang pernah saya harus Oke. memberhentikan dia, ya kan? Oh, wah, ngeri ini ya, Ini ngeri. dalam kapasitas saya sebagai pimpinan di Profesional ya. perusahaan ya, Oke. yang saya bukan miliknya. Saya bukan pemilik perusahaan itu, saya bekerja gitu kan. Jadi yang pertama dia mabok. Oh, oke. Mabuk sih boleh, coach. Oh, yang bener nih. Tapi jangan mabuk di kantor, Oh, oke. ya kan? Nah, ini Iya, karena iya, mabuknya iya. dia panjang, ya belum selesai. Paginya dia ke kantor, sempoyongan, kemudian dia mukul dinding, Waduh. dindingnya dinding gipsum. Waduh, bolong dong. Jebol. Oke. Langsung saya kasih tanda cinta, ya kan? Nah, karena itu pelanggaran berat Oke. ya di perusahaan waktu itu. Langsung SP1 atau SP2 atau Sudah bagaimana? enggak, karena kategori itu adalah kategori dia harus diskors. Oh, oke. Jadi saya bilang, karena saya tunggu dulu dia sudah sadar atau belum. Karena percuma ya bicara. Kalau kita ketemu sama orang yang lagi dalam pengaruh alkohol, Iya, kemudian iya. dia apa-apain juga dia nggak ngerti kan. Iya. Ya udah saya tunggu sampai dia sudah sadar. Saya minta staf waktu itu beliin dia sup. Ya kan, sama susu beruang. Iya, iya, iya. Ya, kita mah kalau ngadepin kayak gitu pengalaman, Iya, karena kan kita iya, pernah iya. muda. Oke, oke. Nah, waktu itu saya memimpin tim yang memang rata-rata sangat muda. Oke. Ya, sangat muda. Generasinya beda jauh nih Beda, ceritanya. Oh. iya, nggak usah ditekankan jauhnya gitu loh. Oke. Jadi kemudian saya lakukan pendekatan personal, kemudian saya bilang, kamu kan sudah melanggar, ya saya harus menegakkan peraturan. Jadi ngomongnya baik-baik, ya kan? Nah, kemudian akhirnya kamu istirahat dulu di rumah ya 1 minggu gitu. Itu sebenarnya saya skors dia. Oh, oke. Nah, tapi di sisi yang lain, saya juga pernah menemukan orang yang lebih songong, lebih galak dari saya. Oh ya, pas waktu lagi kena sanksi itu. Iya, tapi masih SP. Oh, Ya oke. kan? Nah, tapi saya tetap harus sampaikan. Nah, ketika saya menyampaikan itu tentu secara personal. Nah, itu nanti masuk dalam strategi komunikasi memberikan sanksi Wah. kepada orang yang harus diberikan sanksi atau punishment. Waduh, ini udah masuk spill-spill ya, Ya, masih di sana. Tapi spill-spill dikit atau banyak nih? ya dikit dulu. Tahu nggak spill artinya apa? Apa tuh? Kalau kita ke dokter disuruh minum obat kan biasanya dikasih spill kan? Oh, itu pil. Bukan spill. Pil itu nggak baik loh. Apa? Kan itu pil lawannya will. Oh, beda. Pria idaman lain. Iya. Beda ini Coach Doni. Ya. Tapi sebelum itu kita makin pengen... kesini makin jokes bapak-bapak ya acara Iya. kita ya. Kan makin kesini memang harus makin ke sana. Oh iya, berarti kita berdua confirm udah Bapak-bapak. Oke, lanjut coach. Oke, pemirsa, kita harus tahu dulu mengenai istilah dari namanya konsekuensi Konsekuensi, dulu. Ya, oke. jadi supaya kita bisa sama persepsinya. Nah, mari kita lihat pada layar di balik saya ini tentang namanya konsekuensi. Ya. Yuk, mari kita lihat di layar Apa belakang artinya ini. konsekuensi? Yang pertama ini Yuk. adalah akibat dari suatu perbuatan. Nah, jadi akibat dari sebuah akibat dari suatu perbuatan. Jadi kalau kita beneran. melakukan sesuatu perbuatan ada akibatnya. Iya. Yang Oke. kedua adalah persesuaian dengan yang dahulu. Nah, Persesuaian jadi dengan yang menyesuaikan, dahulu. Oh, nah, adjustment. adjustment itu konsekuensi. Jadi Iya, iya. kalau dulu melakukan apa, berarti sekarang harus melakukan apa. Jadi ada hukum sebab dan akibat di Oke, sana. tapi Tetapi kalau yang- konteks kita sekarang konteks kita ini adalah akibat. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan namanya kesalahan, pernah gini nggak coach ya? Ada orang yang telat, nah, telat masuk ke kantor dan ini ada real story. Telat berapa bulan? Telat, wah, telat kalau itu 3 minggu udah. Kalau 3 minggu ya konsekuensinya pasti positif ya. Iya, iya. Nah, dia telat beberapa menit lah ya. Oke. Tapi biasanya orang Absennya otomatis ya. biasanya kan otomatis pasti potong untuk uang makan kan. Betul, betul. Nah, pertanyaannya begini coach, orang kalau telat untuk masuk, ya dia kan udah otomatis by system kan. Ada nggak orang yang ditegur abis itu dia lebih ngamuk gitu loh coach? Ada nggak kalau misalnya dari Coach Doni dulu? Iya, iya. Saya pernah menemukan, tapi itu karyawan nggak tahu diri namanya. Karena ada coach. Ada ya Oh, kan. oke. Tapi kemudian dia sadar, dia lupa. Oh, saya lupa, saya karyawan. Karena pernah ada dulu di tempat saya orang yang ditegur karena dia telat kan. Dia bilang apa? Terlambat berapa menit? Terlambatnya, wah itu bukan main-main. Kalau terlambatnya cuma 1-2 menit kita masih oke kan. Oke. Setengah jam. Wah, dan itu terjadi beberapa kali. Dan itu terjadi beberapa kali. Oke, bahaya ya. Artinya pemirsa, ketika itu terjadi berulang kali, bisa jadi itu menjadi karakter
karakter dari orang tersebut. Ya, nah kalau sudah jadi karakter, hati-hati memberikan peringatan kepada karyawan. Nah, tahu nggak apa yang disalahin nih, Coach? Apa? Mulai yang disalahkan dari jalanan, Oh. penempatan dia, karena memang ada beberapa cabang dia minta, kenapa saya nggak ditempatin tempat yang cabang dekat rumah. Yang dekat rumah. Karena namanya jauh, saya seperti dihukum, katanya. Oke. Terus dia salahin jalan, dia Dia salahin salahin kemacetan, semua salah. dia salahin gubernur, dia Iya. salahin menteri yang bikin peraturan Iya. menteri. Satu Akhirnya- orang yang nggak salah. Siapa? Diri dia sendiri. Iya. Kalau itu saya dengan cepat bisa menyimpulkan, langsung selesaikan aja secara adat. Ya, akhirnya memang orang tersebut bermasalah, dia akhirnya terpaksa kita berikan sesuatu yang ratanya lebih tinggi. SP-nya SP3. Oke, ada lagunya loh. Apa tuh? SP3. Itu RW3 ya. RW3. Bisa. Nah, Oke. yang kedua yang kita harus tahu adalah bagaimana arti dari namanya sanksi. Sanksi, kita lihat Nah, sama-sama kita lihat menurut sama-sama ya. KBBI alias Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu, Coach? Sanksi itu adalah berupa namanya tanggungan. Nah, jadi dia harus menanggung nih untuk memaksa orang menepati perjanjian. Oke. Nah, itu disebut dengan namanya sanksi. Nah, menaati ketentuan undang-undang macam-macam lah ya. Yang kedua itu adalah sanksi berupa tindakan katanya. Tindakan. Sebagai hukuman kepada suatu negara. Yang ketiga, nah ini hukum imbalan negatif berupa pembebanan, penderitaan. Nah, ini ada kata-kata yang berat ini, Coach. Penderitaan. Penderitaan ya ditentukan oleh hukum, namanya Oke, sanksi. Nih, iya. yang keempat, hukuman sanksinya adalah berupa positif, berupa hadiah. Hadiah. Jadi ternyata sanksi itu tidak selalu hanya negatif ya. negatif. Orang selalu berpikir, "Udah mau diberikan sanksi, waduh, pasti dihukum." Berarti bisa Gitu. juga kalimatnya, wow, karyawan ini disanksi dengan hadiah plesir ke Hong Kong misalnya. Iya, Bisa ya? bisa. Oke. Jadi ini adalah satu hal yang istilahnya kalau orang bilang beberapa hal yang miskomunikasi. Jadi ketika Ya. diberikan sama sanksi, wow, udah takut duluan kan? Nah, tapi nanti Kalau kita- miskomunikasi itu adalah pageant yang tidak boleh diikuti. Oh, kenapa Karena tuh? kan ada Miss Universe, ya, Miss Earth, ya Iya, kan? iya, Kalau iya. miskomunikasi tolong jangan diikuti ya. Tolong jangan. Benar kan, namanya juga miskom kan. Iya. Nah, jadi miskom pemirsa- itu bukannya buat nyuci ya? Nah, itu baskom. Ini mulai arahnya mulai beda ya. Jadi kalau misalnya gini, Coach. Jadi kalau misalnya namanya nanti kita akan bahas lebih dalam ya mengenai namanya sanksi, konsekuensi. Iya, kalau dalam galian berarti ya. Iya, kalau misalnya luaran apa nih? Nggak usah dilanjut. Nggak usah dilanjut ya. Jadi kalau misalnya kalau orang bilang mengenai namanya pemberian hukuman, tidak selalu itu berarti arti kata negatif. Oke. Nah, itu dulu yang harus kita sama-sama. Ya. Yang kedua, tidak semua orang itu akan berdampak positif karena ada orang yang jauh lebih songong ya Iya, katanya kan. iya, Nah, iya. jadi ini akan kita bahas pada segmen berikutnya. Oke. Makanya jangan kemana-mana pemirsa. sekarang aja? Jangan dong. Segmen berikut aja ya? Kan tadi udah mau di-speak. Oke. Iya, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetaplah di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita mengenai drama pemberian hukuman. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Jasmine. Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang salah di dalam kantor pasti harus menerima sanksi? Terima kasih. Halo, saya Lucky Ardiansa. Saya izin bertanya, siapakah orang yang paling tepat untuk memberikan sanksi di perusahaan? Terima kasih. Halo, saya Irfan Alicuan. Izinkan saya bertanya, apakah pemberian sanksi pasti akan memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku? Terima kasih. Oke, pemirsa, tadi Ya. sudah ada beberapa hal yang ditanyakan nih Coach ya, yang harus kita bahas Fokus ini nih ya. kerjanya nanya aja ya. Jadi Iya. tugas kita apa? Jawab ya. Jawab. Oke. Kan ini kayak PR di sekolah kan. Oh, PR di sekolah bukan dong, PS namanya. Oh iya, Pekerjaan sekolah. bener. Karena PR, dari itu sekolah. Oh iya, Lebih kalau benar PR dong. itu pekerjaan rumah. Ya. Bisa aja nih Jadi langsung. di rumah itu bukan cuma tugas rumah ya, tugas sekolah juga ya. Betul, karena banyak ya ternyata. Iya. Nah, yang pertama nih Coach, yang ditanyakan nih, karena Coach Doni harus menjawab nih katanya. Ya. Karena kalau namanya untuk pemberian sanksi, katanya Coach Doni katanya paling cocok. Oke, jadi yang pertama jawabannya Oh, belum. Ya, coba diingatkan lagi. Yang pertama, apakah setiap orang yang salah di dalam kantor pasti harus menerima sanksi, Coach? Ya, Nah, pasti. oh, langsung. Pasti. Yang salah harus sanksi nih, Coach. Ya,
Setiap kesalahan harus ada sanksi. Tetapi bentuk dan Oke. besar kecilnya sanksi Iya. tentu harus disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat oleh karyawan tersebut. Oh, itu bukan berartinya orangnya otoriter nih, Coach. Bukannya pas Oh, waktu dia tidak. lagi salah, aduh kamu bagus ya. Tidak. Kalau otoriter itu berarti berbeda dengan penegakan sanksi. Oke. Karena penegakan sanksi itu adalah sanksi itu kan berdasarkan besar kecilnya kesalahan. Dan kenapa ada sanksi? Karena dia melakukan kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Karena dia melanggar peraturan bersama, peraturan perusahaan. Dalam kehidupan bernegara juga sama kan, Coach? Ya, ketika kita melanggar peraturan lalu lintas, Betul. ada sanksi. Siapa Betul. penegak hukumnya? Polisi. Iya, dan dengan catatan kalau ketahuan. Bercanda ya. begitu, ya kan. Kalau di perusahaan ya juga memang kadang-kadang karyawan itu kan kreatif ya. Betul. Jangan sampai ketahuan. Apa tuh yang jangan sampai ketahuan? Misalnya Iya, dia iya, menggunakan fasilitas kantor untuk Iya. kepentingan pribadi, Iya, ya kan. iya, iya. Nah, kalau ketahuan pasti ada sanksinya. Betul. Kenapa? Karena dalam peraturan perusahaan dilarang untuk melakukan hal itu. Nah, yang mau jadi saya tanyakan nih, Coach ya. Sanksi sepertinya kayak ada tingkatan Iya, sepertinya betul. ya. Tingkatan kalau misalnya saya pengen tahu nih, Coach. Coach Doni membedakan berbagai tingkatan itu dari segi apa? Misalnya, contoh kalau orang telat sama orang misalkan dia melakukan sesuatu untuk input data. Betul. Ya kan? Dan dia salah. Nah, itu kira-kira apakah sama levelnya dengan orang telat atau berbeda? Ya, pasti beda. Tetapi detailnya ini hanya bisa dijawab oleh manajer HRD. Oh, oke. Ya kan? Atau Jadi, Coach Roni mungkin kena Berdasarkan banyak SOP berarti ya. betul SOP. Oke, Dan Coach SOP. Roni pasti akan banyak cerita Ya. karena mendampingi banyak korporasi, Ya. korporasi kan Saya atau punya cerita. mengcoaching. Mengcoaching itu bahasa Mengcoaching, apa? membina sebenarnya. Bahasa Indonesianya Mendampingi sebenarnya. awalan dikasih Inggris coaching. Jadi aneh ya. Iya, gitu. Coaching. Iya. Tapi saya punya cerita, Coach. Kalau misalnya tingkatan, tapi kalau ini di bank, ya kan? Contoh begini. Bang siapa nih? Bang Joko, Bang Miun. Bang Miun, iya. Nah, contoh kalau misalnya orang telat, ya kita bisa kategorikan dia mungkin yang level masih dasar. Ya, Nah, karena ya. kenapa? Dia potong Kesalahan uang biasa makan. lah ya. Ya kan karena memang wajar orang telat. Tapi kalau dia sering, nah berarti naik tingkat. Nah, tapi kalau namanya input data terutama di bank, Coach. Wah, itu fatal itu. Itu fatal. Contoh misalnya gini, teller ya, teller itu input berarti data. mabuk ya? Iya, kan teller itu. Dia melakukan input ya. Salah input. Salah input. Contoh ya, input yang paling parah adalah input ketika orang tarik. Penarikan uang. Contoh misalkan ya, saya mau tarik uang 10 juta. Iya. Dia tambahin nolnya 1. Nolnya satu. Weh, parah itu mah parah ya Dan kan. kebetulan memang uangnya ada. Oke. Nah, bagaimana itu nggak parah itu, Coach? Berarti Iya, uang iya, dia iya. langsung berkurang. Selama yang ditarik itu dari rekening si pemilik rekening Yes. masih lebih aman lah ya. Iya, betul. Tapi kalau yang menarik itu memindah bukuan ke rekening orang lain, Ya, ya kan? itu Itu jadi fatal. masalah. Karena Iya. kelebihan 1 digit aja itu berdampak pada rekening pemilik. Oh, makanya saya bilang kalau untuk teller itu bahaya sekali posisinya. Gimana kemudian bahaya. sanksinya? Akhirnya sanksinya dia ya pertama dia pasti akan kena ya yang dibilang kalau namanya sanksi bisa langsung SP2 ya kan tapi kalau misalnya dia bisa menyelesaikan langsung dengan si customernya, nah itu bisa berkurang gitu Oke. loh. Dia Apalagi harus kalau dia komunikasikan ya. apalagi kalau di hari yang sama karena batas pemberian sanksi adalah hari tersebut selesai atau tidak selesai. Ya kan? Jadi itu yang menjadi masalah. Coba bayangkan coach ketika dia melakukan transfer ya dan dia salah nomor rekening. Masuk kepada siapa ini? Ini kan bermasalah. Kalau orang tersebut langsung di debit dibalikin kita nggak boleh seperti itu. Misalkan contoh saya harusnya transfer ke si A. Kemudian saya transfer ternyata tellernya ke Coach Doni. Saya kan nggak boleh langsung oh saya salah nih. Saya langsung debit punyanya Coach Doni. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi saya harus melakukan konfirmasi. Dan ketika orang tersebut keberatan, itu yang akan jadi masalah. Apa yang terjadi? Orang tersebut harus ganti rugi. Sesuai dengan nominal. Yes. Wow, makanya jangan sampai terjadi kesalahan transfer. Kalau sampai Ya. terjadi kesalahan transfer, saya sebagai rekening penerima kesalahan transfer, saya pasti diam. Apalagi kalau misalnya angkanya miliaran. Iya, Ya kan? apalagi dikonfirmasi, mohon maaf Pak, saya bukan harusnya transfer ke sana. Kira-kira mau nggak dikembalikan? Saya langsung blok nomornya. Tapi hati-hati Coach Iya, Roni. iya, iya, Karena iya. sekarang ada modus-modus baru yang dilakukan oleh pengelola pinjol. Iya, Ya, betul, atau betul. manajemen pinjol, dia sengaja melakukan transfer nominal tertentu ke rekening orang lain. Iya. Ya, jadi seolah-olah itu
adalah persetujuan pinjaman. Iya, Ya kan? iya, Dan iya. konsekuensinya apa? Iya. Anda wajib untuk melakukan pembayaran Iya. cicilan, termasuk dengan kewajiban bunganya. Ngeri ya, kayak Iya, gitu ya. hati-hati ya. Makanya nomor rekening Anda itu jangan diumbar kemana-mana. Iya, ya. tapi saya umbar ke Coach Doni nggak apa-apa dong. Boleh, ya? boleh. Nanti saya jadikan nomor rekening Coach Roni untuk pinjol. Oh, ngeri. Yang kedua, Coach, ini Ya. berhubungan dengan yang pertama. Sebenarnya siapa yang paling tepat untuk kasih sanksi sih sebenarnya? Oke, Coach? kalau menurut pengalaman pribadi saya sebagai seorang profesional, itu ada dua. Yang pertama, orang yaitu supervisor melakukan pembinaan. Oh, oke. Ya, Langsung jadi dia bisa supervisor mengeluarkan- langsungnya itu siapa yang di atasnya. Oke. Ya, misalnya dia staff, ada koordinatornya, atau Iya. di atasnya lagi ada manajernya, di atasnya Iya. lagi ada GM-nya, Iya. atas lagi ada direktur, atas lagi ada direktur utama. Tetapi yang berhak memberikan sanksi tentu berdasarkan peraturan perusahaan. Apakah manajer HRD Iya. atau memang pemilik perusahaan langsung. Oh, oke. Tapi kalau pengalaman saya, owner itu ya nggak usah lah. Nggak usah turun ya. Nggak usah lah sampai urusan sanksi itu dia on behalf aja. Jadi owner menunjuk ya siapa, apakah direktur, apakah GM, apakah manajer. Ya, paling dekat misalnya GM HRD atau manajer HRD. Ya, itu dia melakukan sanksi, pemberian sanksi itu sebenarnya atas nama otoritas yang memiliki perusahaan atau pemimpin tertinggi perusahaan tersebut. Tapi yang menegur biasa one level up ya. Ya, One satu level tingkat up di atas staff atasnya. itu, apakah itu koordinator, apakah itu manajer, atau GM, dan seterusnya. Oke, nah sekaligus Coach Doni harus menjawab PR yang tadi nih. Oke, Jadi PR apa PS? PR dulu dong. Oke. Oh, berarti di rumah aja nggak boleh PS. Iya. Tapi ini bukan di sekolah. Oh, PS juga di PS, studio. ya, pekerjaan studio, Studio. ya kan? Bukan Nah. PlayStation ya. Bukan. Oke, bukan Nah. salah satu plaza yang ada di Senayan ya. Bukan juga. Jadi kalau tadi Coach Doni bilang harus ada komunikasi ketika memberikan sanksi. Nah, gimana strateginya, Coach? Oke, untuk episode kali ini saya memberikan strategi komunikasi pemberian sanksi. Ada 3. Wah, dipas-pasin banget ya. Iya, tiga. tanya dong, kenapa 3, Oh, Coach? Kenapa 3? Ya, suka aja. Saya Karena pikir- kalau 3 di jari saya mantep gitu. Kalau 2 kurang gitu kan. Oke. Kalau 1 terlalu sedikit. Kalau 5 kebanyakan. Nah, Oke. dan yang kedua alasannya apa? Apa? Memperhitungkan durasi. Oke, sip. Mau dijawab nggak nih? Mau dong. Tanya dong. Apa yang pertama? Oke, yang pertama strategi komunikasinya adalah kenali karakter penerima sanksi. Nah, Oh, berat banget nih. Oh iya dong, harus. Karena begini, ada sebuah cerita Ya. ya. Ketika seseorang menyampaikan pesan, banyak penerima pesan itu marah kepada penyampai pesannya. Betul. So Itu, don't Coach. kill the messenger. Oke, Ya, jadi jangan marah kepada penyampai pesannya. Dia Jadi? kan hanya menyampaikan saja. kita bilang ini semua gara-gara HRD gitu. Ya, memang orang yang bekerja di bagian HRD itu orang yang harus panjang sabar, orang yang harus memiliki strategi komunikasi yang paling banyak, paling Waduh. luas dan paling efektif, ya kan? Dan dia tidak boleh sumbu pendek. Oke. Iya kan? Karena disalah-salahin ya Coach ya. Betul, tapi memang orang-orang yang bekerja di bidang HRD itu biasanya orang-orang pilihan ya. Oke. Nah, jadi kita harus mengapresiasi setiap orang bekerja dengan bidangnya masing-masing. Yang pertama, kenali karakter penerima sanksi. Artinya begini, ketika penerima sanksi itu kita kenal karakternya, gaya komunikasinya, maka kita tahu cara memberikan sanksi yang terbaik atau menyampaikan pesan bahwa ini sanksi dalam arti negatif. Iya, ya. iya. Nah, yang kedua, Iya. tentukan waktu yang tepat. Nah, kita juga harus lihat nih, Coach. Nah, waktu teman staff saya yang mabuk tadi itu, ya nggak mungkin saya beri sanksi dia langsung pada saat dia masih mabuk. Ya, tunggu dia sudah Iya, sadar, iya, sudah iya. tenang, saya ajak ngomong berdua, ya kan? Jadi timing adalah sesuatu Kunci ya. yang ya Kunci. kunci dengan ejaan lama ya. Coin- Timing is kunci. coin Berat banget. Ya, yang ketiga, Iya. sampaikan secara personal. Ada orang-orang yang ketika memberi hukuman atau sanksi, dia umbar di depan karyawan yang lain. Oh, katanya biar kapok itu Coach. Nggak jaminan. Mungkin malah dia bangga karena dia caper. Oh. Ada kan tipe-tipe Ada orang yang kayak selalu begitu cari ya. panggung, social Oke, climber, oke, ya kan? oke. Jadi dia selalu membuat sesuatu, bikin masalah agar dia disorot, ya kan? Walaupun ini masalah sanksi gitu Coach. Ada Karena, juga ya. karena kalau ketika dia sudah tidak punya prestasi, apalagi yang bisa dia lakukan. Oke. Nah, jadi saran saya lakukan secara personal, panggil orangnya, ajak ngomong, tutup pintu, ya kan? Kemudian sampaikan dengan perlahan. Oke, nah pastinya masih banyak nih yang akan disampaikan ya. Kok tahu? Oh pasti, Oh, karena iya. kita masih ada segmen Oh, berikutnya. iya. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan tentang drama pemberian hukuman. Kalau misalnya tadi udah pada panjang yang penasaran, masih ada satu PR yang menggantung untuk jawaban yang harus dijawab oleh Coach Doni ya. Perasaan kalau yang menggantung itu selain mangki ya buah. Oh iya benar. Sayur emang nggak menggantung ya? Tergantung sayur apa. Kalau toge? Toge gantung kali Gantung ya? juga ya? Nggak Tapi tahu kan ya. pendek dia. Saya nggak pernah lihat. Ya udah nggak usah dibahas. Oke, kita lanjutkan dari PS kita ya. Oke, Berarti artinya, pekerjaan Coach, studio. ya. Iya, yang ketiga ya tadi masih belum Oke, ada dijawab pertanyaan ya. ketiga. Apakah pemberian sanksi pasti akan memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku? Soalnya kayak tadi kan Coach Doni pernah ada bilang kan, ada orang yang caper katanya. Iya, iya. Tapi capernya pas waktu lagi dia melakukan sesuatu hal yang bermasalah gitu loh Coach. Jadi kalau dikasih sanksi, dia akan berdampak positif nggak nantinya? Kalau sudah karakter, tidak akan berdampak perubahan positif pada orang tersebut. Oh, jadi? Ya, jadi ya saran saya, kewajiban Anda sebagai manajer, pengelola atau business owner, Anda tetap harus menyampaikan sanksi itu. Ya, apakah terjadi perubahan atau tidak itu kembali kepada si penerima sanksi. Ada dua hal, ada dua tipe orang yang ketika mendapatkan sanksi, dia melakukan introspeksi. Ya, dia kemudian melihat ke dalam dirinya apakah memang itu kesalahan yang bisa dia perbaiki atau tidak, dan dia mengambil momentum itu untuk melakukan perubahan pada dirinya. Itu bagus. Dalam sebuah organisasi perusahaan itu bagus dan itu penting dilakukan ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bahkan kesempurnaan itu adalah ketidaksempurnaan itu sendiri sebenarnya ya berat kan. sekali Coach. Iya, memang berat ya. Saya sedang berusaha untuk mengurangi berat badan. Oh, bukan itu ya. Yang kedua, tipe orang yang sudah diberi sanksi tidak melakukan perubahan Batu, karena ya. sudah karakternya begitu. Bahkan seperti kata Coach Roni tadi, dia akan berusaha mencari alasan. Seperti lagu Malaysia, mencari tuh? alasan. Oh, oke. Ya kan? Nah, dan itu tadi cerita Coach Roni ini sangat relate ya, nyambung sekali. Dia ketika mendapatkan peringatan, dia diberi sanksi, dia Ya. akan menyalahkan semua orang yang ada dalam perusahaan Yes. itu, sampai kadang-kadang dia juga menyalahkan Tuhan. Waduh, Nah, ngeri ini banget bahaya, ya. Jadi orang-orang tersebut katanya udah nggak bisa diberikan sanksi, nggak berubah. Jadi kita mesti apain ini? Coach? Ya, kita harus melakukan pembinaan. Tetapi kalau tidak bisa dibina, ya selama dia tidak melakukan kesalahan yang fatal bagi perusahaan, Iya, seorang iya. pimpinan harus tahu menempatkan orang pada bagian dan tempat yang tepat. Waduh, maksudnya dia dibuang gitu? Bukan dibuang, Oke. tetapi ketika dia berada dalam suatu organisasi dan dia bisa memberikan racun atau toksik ya kepada lingkungan sekitarnya, itu Iya. membahayakan organisasi. Iya. Coach Ron ini pasti ingat ya, Iya. ketika ada seorang karyawan yang dianggap toksik, Iya. Iya. perusahaan besar selevel Netflix saja, Iya. ya, meski dia berprestasi, Iya. meski dia memberikan keuntungan bagi perusahaan secara finansial, tapi pemilik perusahaan Netflix langsung cut. Oke. Karena itu racun. Jadi harus dibinasakan Iya, ya? kan ada lagunya, racun, ya kan? Oh, racun begitu? Iya kan? Bukan beda ya? lagi. Oh, gimana dong? Ya anggap aja begitu. Dan itu langsung di-cut, diberhentikan. Kenapa? Iya, iya. Kalau dibiarkan, itu bisa menular. Waduh. Kalau sudah menular, bisa jadi cancer. Kalau Iya. sudah jadi kanker, Mati perusahaannya. Selesai. Jadi hati-hati bagi Anda, ternyata Anda yang termasuk yang toksik atau jangan-jangan Anda tidak berasa. Hati-hati Anda dibinasakan. Iya. Apalagi kalau ada isu-isu miring, Anda ingin digeser, hati-hati. Iya. Kalau dulu ada gini Coach, di tempat dulu ya, waktu ketika saya bekerja, ada namanya hukuman. Hukumannya adalah pengucilan. Oh, dikucilkan. Pengucilan. Jadi pengucilannya seperti ini. Jadi ada dua. Pertama, ya dia dikucilkan di bagian yang tidak dilihat sama orang lain. Kalau dulu ada namanya bagian putreng. Bagian input, contreng. Bagian admin banget, jadi nggak ada fungsinya, dikit banget gitu loh. ruangannya juga biasanya Ruangannya di bagian kecil, belakang. bagian pojok, bagian yang nggak dilihat, kadang suka banyak yang rusak di sana. Itu yang pertama. Ya, atau mungkin ketika dia ditempatkan di situ, bagi pimpinan dianggap sebagai hukuman, bagi dia berkah. Oh, Ternyata dia tidak orang dilihat. introvert. Oh, iya, ya kan, benar. dia senang bekerja dengan sendiri, ya kan? Biasanya Malah sih enggak sih, berprestasi Coach. gitu loh. Biasanya enggak sih, Coach. Iya, Biasanya iya, nangis-nangis minta dibalikin lagi. Oh. Yang kedua, Coach, dipindahin ke cabang yang jauh banget. Jauh dari rumahnya. Iya, kalau perlu dia sampai mesti naik angkot beberapa kali misalkan. Rumahnya di Jakarta Barat, Iya. cabangnya di Surabaya gitu ya. Iya. Benar, Coach. Itu kejadian, benar. Itu Luar kejadian. biasa. Itu hukuman psikologis yang Iya. paling berat ya bagi seseorang ya. Karena harapannya adalah orang tersebut akhirnya dia capek hati dan dia mundur.
mengundurkan diri. Karena Iya. konsekuensinya bagi perusahaan ketika dia harus memberhentikan orang, dia harus memberikan pesangon Iya, dan hak itu dia, sebagai betul. seorang karyawan. Tetapi ketika seseorang mengundurkan diri, ada hak-hak yang tidak dia dapatkan, Iya, begitu ya? betul. Tapi Oke. tolong jangan ditiru ya. Iya, Nanti pemirsanya niru, oh gitu caranya malah jadi dapat. Nah kalau gitu berarti Coach Doni juga harus memberikan sesuatu nasihat juga. Kayaknya kurang kalau cuma tips, strategi ya. Berarti ada nasihat dari Mbah dan Eyang Oke, Doni. episode kali ini saya memberikan nasihat karena tidak semua orang suka nasi goreng dan nasi padang. Saya memberikan nasihat ya. Iya, bukan bubur hat, Oke. dan juga bihun hat ya. Baik, quotes of the day pemirsa. Baik atau buruk sebuah pesan tidak ditentukan oleh orang yang menyampaikannya, tetapi dari cara menyampaikannya. Oke, maksudnya apa itu? Nah, ini karena saya basicnya communication skills, ya Iya. kan? Jadi ketika Anda harus menyampaikan sebuah pesan, misalnya pesan itu adalah surat peringatan, ya secara lisan, atau Anda harus merumahkan seseorang, ya, men-skor seseorang, Anda tetap harus menyampaikan. Kabar baik atau kabar buruk tetap harus disampaikan. Bahkan ada opsi misalnya, mau yang baik dulu atau yang buruk dulu, gitu kan? Iya, betul-betul. Ternyata dua-duanya jelek. Ya, makanya itu tergantung cara Anda menyampaikannya. Ketika cara Anda menyampaikannya minimal dua hal tadi, timingnya tidak tepat dan cara deliverynya Anda tidak paham dengan karakter orang yang Anda ajak komunikasi itu, bisa jadi respon orang tersebut negatif. Ya kan? Tetapi kalau Anda menguasai cara menyampaikannya, ya kan, maka bisa jadi dianggap sebagai sebuah hal yang biasa saja atau tidak membebani si penerima pesan. Soal ini nanti di bagian belakang di segmen terakhir saya akan sampaikan tipsnya. Oke, tapi saya punya satu cerita nih Coach soal kabar baik, kabar buruk nih Oke. Coach. Kemarin saya ada nonton suatu film ya. Dia bilang ada satu dokter nih, ceritanya ada suatu dokter lagi membantu korban bencana alam. Jadi ketika membantu korban bencana alam kan pasti dibawa ke rumah sakitnya Bencana dia. alam ya. Iya, bencana Alam ini kan penyanyi dangdut. Oh iya, bukan Adiknya alam Vicky itu. Vera. Oh, bukan. Jadi dia ada gempa bumi, kemudian dibawa ke suatu tempat penampungan di mana itu buat tempat perawatan gitu kan. Terus kemudian ditanya sama dia kan, ada orang yang buat jaga, ditelepon dia. Saya punya, dan biasanya orang-orang tersebut kan belum langsung diketahui nama-namanya kan. Jadi masih ditaruh, tapi kita masih mencari data identitas, kemudian kayak gimana orang masih belum bisa. Jadi suatu saat dia ditelepon, masih ingat pasien dengan, dok saya ada kabar nih, tapi saya punya 2 kabar katanya. Kabar baik dan kabar buruk katanya. Oh mau pilih yang mana? Biasanya pilih yang mana Coach? Kabar baik dulu kan? Oke, saya sudah menemukan identitas dari pasien tersebut. Oh bagus, siapa namanya? Si A, misalnya gitu kan ya. Terus apa kabar buruknya? Kabar buruknya pasien tersebut kabur. Ya, berarti buruk semua itu. Buruk semua. Tapi dia tahu siapa yang kabur gitu loh Coach. Iya, Oke, itu cuma guyon ya. Jadi saya juga punya satu nasihat Coach. Saya Oke, juga nggak mau nasihat. kalah nasihat. Dan saya ada bubur hat sekarang. Karena hukuman ya. Jadi hukuman ataupun peringatan adalah bentuk evaluasi untuk menuju kepada perubahan perilaku positif. Wih, ini Ya. orang bank banget nih ya. Iya, tapi ini contoh ya. Ini adalah untuk namanya evaluasi. Nah, yang namanya evaluasi punya makna ganda. Bisa benar-benar kejadian sesuai dengan yang kita inginkan, bisa memang melenceng. Makanya disebut evaluasi. Maka kalau di perusahaan orang bilang kalau nggak bisa dibina, maka Dibinasakan. dibinasakan. Nah, cuma yang menjadi masalah begini, ketika misalkan orang tersebut, sebenarnya orang pintar nih Coach. Ini kan drama ya, polemik ya. Dia pintar dan kita butuh jasa dia. Kita butuh kepintaran dia. Tapi orang ini karakternya buruk banget. Kira-kira sanksi udah nggak bisa. Gimana Coach? Kita Selesai. Selesai. tetap. Selesaikan. Tapi orang lain kita belum ketemu. Nggak bisa. Ini kan Saya drama. ingat kata-katanya Pak Ci. Oh, Pak Ci. Kenapa? Insinyur Ciputra. Iya. Ya, seorang pengusaha nasional yang banyak karyanya di bidang perumahan. Iya, Ya, jadi saya belum pernah bertemu secara langsung Iya, ketika iya. beliau mengatakan ini, tetapi melalui literasi dan cerita dan juga ada beberapa kegiatan yang saya simak, dia mengatakan kalau ada satu kali ya, orang melakukan fraud, Iya. ya, atau apa istilah Iya, sederhananya? kecurangan. Kecurangan. Iya. Ya, kecurangan mau kecil sedang besar, sekali saja seseorang melakukan kecurangan dan Iya. itu melanggar komitmen atau integritas pada perusahaan, langsung dia diberhentikan.
Langsung. Apapun levelnya, mau staff, manajer, atau partner bisnis sekalipun. Ya, karena ketika seseorang melakukan kecurangan dan kemudian dia meminta maaf dan dia mengatakan saya tidak akan mengulangi lagi, percayalah kalau sudah karakter, dia akan mengulang kesalahan yang sama, mungkin di tempat atau level yang berbeda. Jadi sebelum menjadi kanker, ketika Anda sudah mengetahui terjadi fraud, terjadi kecurangan di awal, ya kan, sejak awal langsung stop. Waduh, kejam sekali kesannya ya. Ya, memang kesannya kejam. Ya Tapi kan? bukannya ada yang mengatakan seperti ini juga, Coach. Katanya Tuhan aja memberikan ampunan. Iya, saya bukan Tuhan. Oh, langsung. Saya juga umat Tuhan yang meminta ampun kepada Tuhan. Oh, ya kan? Ya. Jadi tidak ada maaf bagi orang. Iya, seperti tidak maaf. itu. Saya juga belajar dari banyak pelajaran iya. kehidupan ya, Coach ya. Saya gagal berkali-kali dalam membangun usaha dan itu kebanyakan juga karena komunikasi atau karena fraud. Atau karena saya tidak mampu melihat tanda-tanda kecurangan yang dilakukan oleh tim, bahkan oleh orang yang kita percaya sendiri. Oh, Nah, oke. bahkan saya pernah 5 tahun itu dicurangi oleh partner bisnis saya. 5 tahun. 5 tahun itu Oke. waktu yang cukup lama loh. Iya. Untuk Kok kemudian bisa nggak belakangan- sadar-sadar itu, Coach? Ya, karena tertutup oleh prasangka baik. Oh, Tetapi oke. kan dalam usaha kan kita juga harus lihat dari berbagai sisi kan. Yang- Sampai akhirnya dia sendiri yang membuka kecurangannya tanpa sengaja. Keceplosan. Oke. Nah, artinya Iya, apa? iya, Ya, saya iya. beranggapan selalu prasangka baik bahwa Tuhan menempatkan saya selama 5 tahun itu untuk ambil S1 dan S2 di bidang manajemen perusahaan. Oke. Belajar. Iya, Ya iya, kan? iya. Tapi Jadi- akhirnya ketahuan. Tapi pernah terpikir seperti ini enggak, Coach? Kalau misalnya orang itu bisa berubah. Kalau sudah karakter sulit ya, dia hanya memakai topeng. Pada prinsipnya kita semua kan pakai topeng ya. Iya, Nah, tetapi iya, kan iya. topeng yang seperti apa yang digunakan? Ya kita harus tahu tempat dan lihat. Kalau kita dalam bekerja sama dengan orang, makanya ada hal-hal yang harus kita antisipasi. Contoh, saya kolaborasi sama Coach Roni, kan kita saling tahu. Ya kan, Coach Roni sukanya ngorok misalnya. Ya selama saya tidak bisnis kasur yang memerlukan misalnya orang tidur nyenyak gitu kan, ya aman-aman saja. Ya kan? Atau saya berbisnis dengan si B misalnya itu kan, dia itu orangnya selalu telat. Tapi nggak apa-apa, karena bisnisnya bukan yang kerjanya kantoran. Oh, oke. Ya, karena bisnisnya Iya, misalnya di bidang art, seni. Iya, Ya iya. apalagi di bidang media. Coach Roni kan tahu. Nggak boleh itu telat, kan? Bukan, di media itu nggak ada jam kerja. Waduh. Dari mata terbuka sampai tertidur, Itu coba Anda bayangkan. sama kayak Romusa dong. Ya bukan, makanya bekerja di industri media itu tidak bisa pola manajemennya sama seperti di kantor. oke. Ya kayak di kantor pemerintah, beda. Kan Oke. apalagi jurnalis. Iya, Ya kan iya. pagi, siang, sore, malam kan nggak bisa tiba-tiba tengah malam ada kebakaran. Aduh, ini saya udah tidur, Ngantuk. besok aja kebakarannya. Nggak bisa gitu. Nah, itu konsekuensinya. Jadi kita juga harus lihat tempat, lihat orangnya, Iya, dan iya. pesan tetap harus disampaikan. Waduh, keren banget. Pastinya pemirsa pasti akan penasaran tentang tips yang akan diberikan oleh Coach Doni dan saya. Makanya jangan kemana-mana, tetap masih bersama dengan kami, tetap di Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, semakin seru saja dari diskusi kita tentang drama pemberian hukuman. Nah, kita kali ini udah sampai di dalam segmen pemberian tips. Kalau tadi sudah ada Eyang Doni yang berbicara, kali ini kita harus Nggak enak panggil- banget sih. Oh, Eyang Tadi dong, gue dibilang nasihat. Mbak, sekarang Eyang Iya, gitu. nanti apalagi yang tua ya Kali-kali kira-kira, Coach? Dede gitu loh. Karena Dede nggak cukup kalau untuk memberikan namanya Tapi nasihat. banyak yang manggil aku Dek. Oh iya, Yang lebih Dede. tua. De. Yang lebih tua dari aku panggil Dek. Oke. Nah, Coach, kali ini saya akan minta tentang tips namanya komunikasi. Kali ini ya? Iya, Berarti kali this ini. river dong ya? Iya, karena kalau Sungai ini? Iya, kalau laut kebanyakan, Coach. Oh, iya. Tolong gimana kasih tips kepada para pemirsa yang bisa dilakukan ketika mereka ingin memberikan namanya sanksi, mungkin tips cara-caranya seperti apa. Kalau tadi udah strategi komunikasinya, sekarang tipsnya seperti apa? Oke, tanya dong, ada berapa tips, Coach? Ada berapa tips? Ada 3. Wah, Tiga tanya lagi, kenapa 3? Kenapa 3 lagi? Karena saya suka 3. Oke, pas Oke, banget tips ya. komunikasi untuk kali ini. Yang pertama, pemirsa, beda orang, beda cara. Oke. Ya, seperti kata pepatah, lain lubuk, lain ilalang ya. Lain lubuk.
Lain lubuk. Betul. Lah, itulah pokoknya. Ya, kok jadi lupa ya? Ya. Pelajaran zaman dulu ya. Iya. Tapi pokoknya beda orang, beda cara. Ada orang introvert, ada orang extrovert. Ada lagi kalau mau lebih detail kan orang HRD pasti tahu, Iya, oh ini iya. karakternya seperti apa, ya, analisa dia seperti apa. Kemudian kalau saya suka mengait-kaitkan dengan misalnya golongan darahnya apa. Waduh. Ya kan? Tapi berarti ada orang, kalau ini kan beda cara nih, Coach. Ada nggak orang yang bisa langsung dimarahin langsung, kamu tuh nggak bener gitu? Boleh nggak? Ya, kayak ada gitu? aja. Boleh ya? kayak Asal gitu kita ya? tahu karakternya memang orang yang lugas, yang tidak bisa basa-basi. iya, Kan ada orang yang misalnya kalau kita mau menyampaikan sesuatu, dia langsung aja, straight to the point. Oke. Tapi ada juga orang yang kita harus ke Monas dulu, lewat Harmoni, ya kan, atau ke Pasar Baru, gitu kan. Iya, iya. Baru masuknya halus, kemudian tanpa dia sadari, kita sudah menyampaikan pesan bahwa kamu istirahat dulu di rumah ya. Iya kan? Oke. Jadi yang penting pemirsa, ketika Anda ingin menyampaikan pesan, Anda harus menguasai teknik berkomunikasi, cara menyampaikan pesan. Sekali lagi, tidak ada cara yang bisa digunakan untuk semua orang. Iya, Tidak ada cara yang sama yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi, apalagi kalau mau menyampaikan orang itu di PHK. Dengan cara Ngeri banget. yang sama, nggak bisa. Ya, Anda harus memahami karakter komunikan Anda. Ya, karakter orang yang Anda ajak bicara itu beda orang, beda cara. Itu yang pertama. Yang kedua, Sebelum dilanjut, Coach, ini saya penasaran karena beda orang beda cara. pegangan kalau penasaran. Karena tadi bilang ada PHK kan. Kalau PHK-nya massal, gimana Coach mengumumkannya? Ya, umumkanlah itu kan. secara massal. Karena kan beda cara, setiap orang kan beda-beda di situ. Betul, ya ada beberapa strategi. Mungkin kita juga lihat level tingkatan karyawannya. Iya, Ketika iya. itu di level manajemen menengah dan Iya. manajemen tinggi, tentu penyampaiannya tidak bisa rame-rame kan. Oh, Nah, oke. jadi Anda juga harus melihat peran orang tersebut dalam perusahaan, besar atau kecil, apakah dia juga menjadi pemegang saham di perusahaan itu, Oke. ya kan? Iya. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk menyelamatkan perusahaan selain melakukan pemangkasan atau PHK massal, tentu Anda juga harus mengapresiasi. Makanya yang kedua, mulai dengan mengapresiasi. Dipuji-puji, Coach. Nah, contoh, Coach Roni mau saya berhenti ini, Heeh. ya kan? Coach Roni, terima kasih selama ini dukungannya Oke. pada perusahaan. Kita bisa maju dan berkembang itu salah satunya karena Coach Roni menjalankan tugas dengan baik. Ya kita dukung lah, kita apresiasi lah hal-hal yang dilakukan Coach Roni selama 25 tahun terakhir. Waduh, ya kan? berat banget ya. Tua dong. Ya, tetap harus kita apresiasi. Ya kan? Anda bisa bayangkan ketika seseorang sudah bekerja 25 tahun atau 30 tahun dan pada akhirnya dia harus selesai di garis finish perusahaan itu, Iya. tentu kan tidak ada apa ya? Tidak ada apa istilahnya? Kata mundur. Iya, Ya kan? betul. Ya dia tetap harus selesai. Mm-mm. Tetapi untuk memulai usaha yang baru tentu berbeda ketika itu dia lakukan 20 tahun lalu. Iya, betul. Ya kan? Nah, jadi cara menyampaikannya tentu berbeda. Iya, Kalau kita mau menyampaikan, ini ada kasus soalnya. Oh, oke. Ya, di industri media seperti yang saya jalani sekarang Oh, ini, iya, ada iya, beberapa teman-teman saya senior yang pada akhirnya dia harus menerima pil pahit bahwa dia harus selesai. Ya, karena ada pemangkasan dan juga levelnya udah tinggi. Ya, udah direksi. Waduh. Ya, sekarang di usia misalnya 55 tahun, Iya, ya, iya. sementara dia masih harusnya bisa berkarya lagi 10 tahun, Iya. misalnya, tetapi kemudian harus selesai di situ, dia mau ngapain? Dia mau buka usaha juga, dia nggak ada pengalaman. Betul. Ya kan? Nah, Betul. makanya kita hati-hati, karena menyampaikan pesan memberhentikan orang itu menyenggol ego seseorang. Betul. Ya, jadi Anda apresiasi dulu dan sampaikan penghargaan pada capaian yang sudah dia lakukan pada company atau perusahaan ini, lalu tetap Anda harus menyampaikan pesan utama itu, ya. Nah, saya nggak mau hadir di ruangan itu, ya. Takut asbak melayang. Iya. Tapi ya, berita baik, berita buruk tetap harus Iya, disampaikan. disampaikan. Dan yang ketiga, Iya. ini yang paling penting. Iya. Sederhanakan kata. Karena ada orang yang tidak paham ketika disampaikan, Dinda, untuk sementara kamu istirahat dulu di rumah ya. Oh, aduh terima kasih Bapak, saya dikasih kesempatan untuk liburan nih. Ya, berapa lama Pak? Ya, selamanya. Ngeri banget. Wow, dianggap dia sudah jadi pemegang saham gitu kan. Oh, saya bisa datang ke kantor kapan-kapan dong ya. Ya, Iya, suka hati iya, kan. iya. Enggak, maksudnya kamu di rumah aja gitu kan. Oh, terus saya mengerjakan pekerjaan dari rumah, remote ya gitu. Iya.
pusing kan ini kan? Iya, iya. Ada loh yang kayak gitu, Ada kayak bener-bener. gitu. Akhirnya ya udah sampaikan ya kamu di PHK. Karena susah ternyata muter-muter Ya, gitu ya. jadi tetap pilih kata-kata yang sederhana. Bagaimana kata itu sederhana atau ribet atau rumit, sesuaikan dengan karakter orangnya. Iya, Ya kan, iya. lagi-lagi tidak ada satu cara yang sama yang bisa Anda gunakan untuk banyak orang. Iya, Tetap iya. personalisasi, tetap customize itu apa bahasa Indonesia? Customize ya, mau menyesuaikan. Kustomisasi, ya udahlah begitu. Ya, tapi saya ada cerita dari orang HR nih, benar-benar Iya. ya, orang HR dia bilang, Coach, bukan cuman tentang pemecatan aja atau pemberian sanksi yang masalah. Ketika kita menyampaikan berita tentang pensiun pun, Betul. itu ternyata tidak semua orang siap loh, Iya. walaupun mereka tahu. Iya, kata usia padahal mereka pensiun. pasti tahu akan masuk usia pensiun ya. Iya, dan ketika pada saat selesainya ini coach ya, diberikan surat dia sudah pensiun dan diberikan pasti kan ada lamsamnya Iya, yang dia betul. dapatkan. Itu pun berat coach. Ada orang bilang masih tetap mau minta perpanjangan Iya, atau iya, apa. iya. Nah, jadi katanya beda orang beda cara, terutama pas waktu lagi pada saat itulah ya coach ya, masuk di dalam ruangan itu kayak suatu drama yang tegang banget gitu Iya, loh, coach iya, ya. iya. Kayak, Iya. saya pengen tahu Saya gini. pernah mengalami kayak gitu. Hah, pernah Tapi bukan pensiun. Jadi Pernah sebagai profesional ya, pernah berkarya di sebuah korporasi Iya, yang iya. kemudian itu ditutup. iya, ditutup. Satu kantor dari Oh, iya, iya. level CEO Iya, sampai yang paling bawah Iya. itu di cut off dan itu disampaikannya via Zoom. Via Zoom. Oh, itu pinter. Via Zoom. Iya benar itu. Oke. Kenapa? Karena kalau ada pemberhentian massal, ada Iya. yang nggak terima ngamuk, ya Iya. kan? Nah ini kan orang di rumah semua. Oh, jadi Disampaikan barang-barang secara rusak di rumah. online. Dan itu kita semua sama-sama merasakan. Tapi apakah itu wise? Karena itu dilakukan, udah berita buruk dilakukannya by daring. Tidak ada pilihan lain, ya. Karena bagi kacamata perusahaan tentu bisnis is bisnis kan. Yang Iya, harus iya. diselamatkan adalah bisnis. Tetapi bagi holding ini sudah tidak bisa diselamatkan sehingga akhirnya kepemilikan perusahaan itu berpindah, tapi dengan cara yang mungkin transisinya kurang smooth ya. Iya, Jadi iya. harus ditutup dulu, diselesaikan dulu semua, baru dimulai lagi baru dari awal. Oh, jadi Saya kalau pernah mengalami proses seperti itu. ada yang nangis-nangis nggak, Coach? Di Ya, dalam bukan proses cuma kayak gitu? nangis bombay, tapi ya seperti saya sampaikan sebelumnya, ada posisi-posisi di mana dia sudah di posisi puncak, umur sudah tidak muda lagi, kemudian harus stop dalam waktu yang tiba-tiba, dan tidak mungkin dia kemudian besoknya harus mencari pekerjaan di tempat lain. Ya kan? Akhirnya dipaksa untuk belajar jadi entrepreneur, ya, atau ada juga yang gagal menghadapi situasi itu, kemudian depresi, stres, dan akhirnya keluar masuk rumah sakit. Waduh. Ya, tidak sedikit yang seperti itu. Ada sampai keluar masuk rumah sakit? Ada juga yang akhirnya terpaksa dalam tanda petik yang tidak punya pengalaman entrepreneurship, dia buka usaha sendiri yang sebenarnya menggerus tabungannya karena dia terbiasa selama ini sebagai seorang eksekutif di Oke, perusahaan, lifestyle mendapatkan ya. pelayanan, mendapatkan ya lifestyle tadi, sehingga dia harus mempertahankan posisi itu. Waduh, Ya dia ngeri sewa itu. kantor, ya kan, Ya, dia ngeri, sewa ngeri. office, ya kan, dia sewa Iya, staff iya. segala macam. Tapi Iya. kan sebenarnya bukan lagi dia mendapatkan penghasilan, Iya. tapi menggerus tabungannya selama berpuluh-puluh tahun. Iya, iya. Karena saya pernah ketemu dengan orang seperti itu, Coach. banyak. Dan memang kasihan sih. Mantan pejabat juga banyak yang seperti itu kan. Betul, betul. Jadi kasihan banget sih orang-orang seperti itu ya. Tahu nggak kasihan itu apa? Apa? Kasihan itu sebuah kecamatan di Kabupaten Bantul, Jogja. Beneran tuh. Bener. Baru tahu nih. Kecamatan Makanya. Kasihan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Nah, Yogyakarta. itulah pemirsa, hafalkan peta buta ya. Nah, itu berkaitan dengan tips dari saya nih, Coach. Karena tips dari saya adalah analisa situasi dan masalah. Oke. Karena tadi bilang sama Coach Doni, memang kalau tadi dengan Zoom itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Karena kalau misalnya di sini, bijak sini. Yang kedua adalah netralisasi emosi. Nah, ini yang berat sebenarnya nih, Coach. Ya kan? Oh, berat. Karena kalau misalnya kita bilang namanya netralisasi emosi, orang pas waktu lagi pensiun ya, ketika menerima kabar orang mau dipecat, itu emosinya berkecamuk. Iya. Banyak orang yang marah-marah, nggak Betul. terima, ada yang nangis di tempat, ya kan? Betul. Dan ini yang menjadi masalah karena tidak semua HR yang menyampaikan mampu untuk menganalisa Iya. emosi gitu loh, Setuju. Coach. Jadi kalau menurut dari Coach Doni, mereka ini butuh strategi komunikasi atau butuh juga mengelola emosi mereka juga. Kalau menurut dari Coach Doni. Ya, perlu juga mengelola emosi, bahkan perlu ada orang yang bisa diajak cerita atau curhat. Oke. Ya, di beberapa perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan besar memang ada orang-orang yang siap untuk diajak curhat.
Oh, Atau konseling, bagian konselingnya. tapi jangan namanya konseling karena dianggap nanti ini masalah kan. Oh, oke. Jadi, Jadi namanya memang apa? ya sebagai buddy. Buddy aja. Iya, teman gitu. Jadi dia memang bagian dari HR ya, tetapi dia Oke. siap untuk dimaki-maki, dimarah-marahin, ya kan? Ya panjang sabar, ya kan? Telinga harus lebar gitu kan. Tapi itu mampu membantu orang ya Iya. untuk menangani persoalan emosinya. Oke, nah berarti tambahan lagi nih dua ya. Setelah kita mengelola emosi adalah tetapan tujuan sanksi. Karena banyak orang ketika sanksi cuma karena emosi doang. Terutama apabila bosnya atau ownernya yang langsung kasih sanksi. Nah itu nggak ada tujuan, dia nggak suka langsung kasih. Betul. Ya. Yang keempat tetap profesional. Itu tadi juga udah disampaikan sama Coach Tony ya. Ya. Karena kalau misalnya orang memberikan sanksi tapi tidak profesional, yang ada cuma marah-marah doang. Marah-marah. Dan Kata ini anak akan- zaman sekarang, maya-maya. Iya, nanti dia mental healing, pergi jalan-jalan, beban kantor lagi. Iya. Banyak loh yang minta, tolong dong kita udah pusing selama ini di kantor. Minta kita ada jalan-jalan. Maksudnya outbound. Dari siapa outboundnya? Kantor. Iya. Tapi pusing itu harus disyukuri loh. Kenapa? Karena Berarti- pusing menandakan kita punya kepala. Benar. Nah, itulah pemirsa, kalau misalnya kita udah sama-sama menyaksikan dari segmen pertama sampai dengan segmen terakhir mengenai drama pemberian hukuman. Nah, makanya pemirsa, kita masih akan banyak lagi. Kita akan mendiskusikan banyak hal, baik terkait dengan tentang misalkan bisnisnya dan lain-lain. Maka Anda harus terus menyaksikan dari program Beken. Karena kita bukan hanya membahas tentang bisnis, tetapi juga tentang strategi komunikasi. Baik dari bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni, Coach. Thank you, Coach. Coach. Sudah datang ya. Jangan lupa. Undang lagi ya, Oh episode iya, berikut ya. jangan lupa yel-yel yang baru. Oke, saya siapkan. Jangan just lagi ya. Oke. Nah, itulah pemirsa untuk di kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.